Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di hari kedua Week of Prayer kita. Terima kasih juga untuk kesaksian dan doa syafaat yang baru saja kita dengarkan. Kemarin kita telah diingatkan kembali tentang menemukan kekuatan dalam keheningan. Bagaimana kita dapat bertemu Tuhan di tengah-tengah keheningan. Dan hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat penting di dalam perjalanan iman kita, yaitu Roh Kudus, sumber kehidupan dan kekuatan kita. Dan saya merasa bahwa kita semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini sangat membutuhkan kehadiran akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk itu, hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pasti banyak dari antara kita telah mengetahui siapa Roh Kudus. Tetapi izinkan saya untuk membahas kembali tentang Roh Kudus dalam topik hari ini dan mengingatkan kembali pentingnya Roh Kudus. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk memahami betapa besar peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus berfungsi sebagai pemberi kehidupan, kekuatan, dan kedamaian. Berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang paling banyak disalahpahami di dalam Tritunggal. Orang-orang yang percaya pada umumnya merasa nyaman berbicara tentang Allah Bapa dan Allah Anak, karena mereka dapat memiliki imajinasi atau gambaran akan hubungan ini seperti Bapa dan Anak dalam konteks hubungan manusia. Tetapi ketika seseorang membawa Roh Kudus atau membahas tentang Roh Kudus, terkadang hal-hal ini menjadi sedikit kabur. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Kita harus memulai perjalanan kita dengan kebenaran yang mendasar dulu, yaitu Roh Kudus adalah Allah. Dia bukanlah kekuatan impersonal atau hanya sekedar energi spiritual. Dan Roh Kudus bukan untuk menghantui kita, melainkan Roh Kudus adalah suatu pribadi, anggota ketiga yang ilahi dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu aspek penting di dalam ajaran Kristen, terutama dalam konsep Tritunggal, yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tetapi terdiri dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau berbicara tentang Tritunggal, mari kita bayangkan Tuhan seperti sebuah keluarga yang sangat dekat. Meskipun mereka berbeda, mereka adalah satu kesatuan. Bapa adalah pencipta, Anak adalah Yesus yang datang ke dunia, dan Roh Kudus adalah kekuatan yang membantu orang-orang. Lalu peran Roh Kudus. Roh Kudus dianggap sebagai penghibur dan penuntun bagi orang-orang yang percaya. Ia memberikan bimbingan, kekuatan, inspirasi, membantu orang untuk memahami ajaran Tuhan dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana Roh Kudus berinteraksi dengan manusia? Di dalam pandangan Kristen, Roh Kudus berfungsi untuk membantu manusia dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Roh Kudus berperan dalam memberikan pemahaman spiritual dan membantu orang untuk hidup dengan kasih dan kebaikan. Bagi orang Kristen, Roh Kudus berada di dalam diri mereka, memberi dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik, serta membantu mereka memahami ajaran-ajaran Tuhan. Dengan demikian, Roh Kudus adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan yang bekerja di dalam dunia dan di dalam hati setiap orang yang percaya, membawa perubahan dan juga pertumbuhan spiritual. Jadi, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus membawa kita kepada Yesus.
Setiap orang dilahirkan dalam keadaan mati secara rohani karena dosa. Dan hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat menjadi hidup secara rohani. Inilah yang disebut dengan pembaharuan. Ini berarti Allah menghembuskan kehidupannya ke dalam roh kita yang telah mati karena dosa dan membuat kita hidup kembali di dalam Yesus. Itu kita bisa lihat di dalam Titus 3 ayat 5 dan 6. Roh Kudus adalah penasihat, penghibur, pengajar, dan penuntun kita. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Penolong adalah seseorang yang mendampingi orang lain, seperti rekan. Seperti penjaga api yang berjaga agar nyala api tetap hidup di malam hari dan tidak gelap. Atau seperti peta yang menunjukkan rute terbaik dalam perjalanan hidup kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menasihati dan menuntun kita. Roh Kudus menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk pergi dari tempat kita yang sekarang ke tempat yang seharusnya kita tuju. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Beberapa orang Kristen percaya bahwa mereka dapat menjalani hidup tanpa Roh Kudus. Ya sudahlah, yang penting saya sudah percaya sama Tuhan. Saya bisa tanpa Roh Kudus. Dan bahkan ada juga orang-orang yang mungkin berkata, saya ingin menjadi seperti Yesus. Tapi tahukah Anda bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan saat berada di dunia ini adalah melalui kuasa Roh Kudus? Yesus datang bukan hanya untuk membebaskan kita dari dosa dan maut, tetapi juga untuk menetapkan pola bagaimana kita harus hidup di dalam kerjasama dengan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus hadir pada awal penciptaan, melayang-layang di atas permukaan air. Begitu juga di Lukas 1 ayat 35. Ingat di saat kejadian Maria, di saat Maria mengandung, Roh Kudus juga hadir saat itu. Lalu Matius 3 ayat 16 dan 17. Ketika tiba saatnya pelayanan Yesus dimulai, Yesus pergi untuk dibaptis oleh sepupunya Yohanes. Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati, mengurapi Yesus di depan umum dan meresmikan pelayanannya. Yesus hidup dalam ketergantungan mutlak pada Roh Kudus. Dia tidak mencoba untuk mengkotak-kotakan bagian-bagian dari kehidupannya dengan mengatakan, saya akan mengikuti Roh Kudus dalam hal ini, tetapi kalau hal-hal yang tertentu, saya tidak mau mengikutinya. Tidak, melainkan kehidupan Yesus terjalin secara intim bersama dengan Roh Kudus. Hubungan kerjasama mereka adalah merupakan hubungan kerjasama yang sangat intim, yang sejati. Roh Kudus adalah pribadi yang memberi kuasa atas segala sesuatu yang Yesus lakukan. Dan kita pun harus digerakkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk menjalani kehidupan yang bersatu dengan keilahian. Saya ulangi, Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk menjalani kehidupan yang bersatu dengan keilahian. Menjelang kematian, penguburan, dan kebangkitannya,
Yesus lebih banyak berbicara kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Dan dibandingkan dengan hal-hal yang lain, Roh Kudus ini menjadi topik yang selalu Yesus bicarakan saat itu. Yohanes 16 ayat 13. Di mana Yesus tahu bahwa Yesus akan menyerahkan pelayanannya kepada mereka, dan mereka akan membutuhkan seorang penolong. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Masih ingat peristiwa sebelum kenaikan Yesus ke surga? Saat Yesus menghembuskan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Mari kita bayangkan peristiwa itu. Para murid yang sebelumnya ketakutan, kini diberdayakan untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Dari ketidakpastian menjadi keberanian yang membara. Dan mari kita telusuri lagi lebih dalam bagaimana pengalaman luar biasa ini di saat Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 dan 22, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan yang terjadi ini merupakan sebuah simbol dari kehidupan baru, nafas kehidupan. Bayangkan perasaan dari murid-murid ini, dari rasa takut menjadi berani, dari kebingungan harus melakukan apa, menjadi memiliki tujuan yang jelas. Mereka yang awalnya terkurung dalam ketakutan, kini memiliki misi yang jelas, membawa pesan keselamatan kepada semua orang. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Kita melihat Roh Kudus turun dengan kuasa. Para murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Ini bukan hanya sebuah pengalaman, melainkan transformasi yang mengubah mereka menjadi alat yang kuat di dalam tangan Tuhan. Mereka yang sebelumnya tidak berani, sekarang menjadi pengabar Injil. Pasti beberapa dari umat-umat Tuhan yang ada di sini pernah menonton film Transformer. Film Transformer ini adalah film menceritakan sebuah mobil biasa yang bisa berubah menjadi robot raksasa. Seperti inilah ketika kita menerima Roh Kudus. Kita juga diubahkan. Dari hidup yang biasa-biasa saja, kita menjadi alat yang kuat di tangan Tuhan. Sebuah mobil yang tidak berguna bisa melakukan hal-hal luar biasa ketika diubah menjadi robot. Begitu juga kita. Kita diberdayakan untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas kemampuan kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada pemikiran, saya ini hanya orang berdosa. Saya tidak bisa melakukan hal-hal spiritual, hal-hal yang dikehendaki oleh Alkitab. Saya itu hanya orang berdosa. Tidak. Ternyata dalam pembelajaran ini kita diberitahukan atau kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus inilah yang akan membantu kita mampu untuk melakukan setiap kehendak Allah. Setiap kehendak Allah yang ada dalam firman-Nya. Dalam Kejadian 2 ayat 7, kita membaca bahwa Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Ini menunjukkan betapa intimnya hubungan kita dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Roh Kudus adalah nafas kehidupan yang memberi kita energi, kekuatan, antusiasme, memberikan kita makna. Dan tanpa Roh Kudus, kita seperti layang-layang yang terputus dari talinya. Tidak tahu kemana harus melangkah. Dalam tulisan Ellen White,
Ellen White menuliskan bahwa Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian Roh Kudus adalah pemberian kehidupan Kristus. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini. Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian Roh Kudus adalah pemberian kehidupan Kristus. Jadi bukan hanya sekedar diberikan, oh iya ini pemberian dari Kristus seperti hadiah, barang, tapi pemberian kehidupan Kristus. Roh Kudus mengilhami penerimanya dengan sifat-sifat Kristus. Coba bayangkan saat kita menghidupkan lilin. Lilin itu baru bisa menyala ketika ada api. Begitu juga kita. Kita hanya bisa hidup sepenuhnya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Ayub 33 ayat 4, Ayub mengatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa telah memberikan aku hidup. Tuhan menghembuskan nafas ke dalam diri kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus mengisi hidup kita, kita akan merasakan semangat baru dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Seperti sebuah pohon yang disirami air, kita akan tumbuh subur di dalam kasih dan pengharapan. Saat kita lebih memahami dasar tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus menjadi nafas kehidupan kita, tubuh kita sebagai bait Allah akan menerima dengan sadar kuasa Roh Kudus. Dan saat kita menjadi satu dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita, hidup kita akan berbuah. Hidup kita akan menghasilkan hasil dari kita menyatu dengan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, kita menemukan daftar buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, hidup kita akan berbuah dengan kebaikan. Di Efesus 5 ayat 18, kita dipanggil untuk hidup penuh dengan roh. Apa artinya ini? Artinya, kita harus selalu mencari kehadiran Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti sebuah lampu yang memerlukan listrik untuk menyala, hidup kita juga harus memerlukan Roh Kudus agar berfungsi dengan baik. Bayangkan sebuah taman yang subur. Ketika kita memberi perhatian, kita merawatnya, pasti tanaman itu akan bertumbuh dan berbuah. Sama halnya saat kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk hidup di dalam kita. Hidup kita akan berbuah lebat, dan hidup kita akan ada hasilnya, yaitu hasil seperti yang di Galatia tadi sampaikan. Kita harus meluangkan waktu untuk merawat hubungan kita dengan Tuhan, agar buah-buah roh dapat berkembang dalam hidup kita. Jadi, buah-buah roh yang ada di Galatia ini tidak bisa kita lakukan hanya berdasarkan kekuatan kita. Oh, saya bisa. Tinggal diingat-ingat aja, dihafal-hafal aja ayatnya, pasti saya bisa. Tidak. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang berdosa. Dan segala hal-hal yang baik tentu tidak bisa kita lakukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi mari kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam keheningan, seperti yang kita pelajari kemarin, dalam keheningan, saat kita berdoa, kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan di saat itulah, mari kita meminta Roh Kudus untuk membantu kita dalam hidup kita. Untuk menerima Roh Kudus, kita perlu mengosongkan diri. Kita sering terjebak dalam rasa bangga atau merasa cukup dengan diri kita sendiri.
Ketika kita merendahkan hati, kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Ellen White mengatakan Roh Kudus akan masuk ke dalam hati orang yang tidak dapat memegahkan diri. Kasih Yesus akan mengisi kekosongan yang disebabkan oleh pengosongan diri. Pasti di sini beberapa orang di sini sering mendengar ilustrasi ini ya. Bagaimana sebuah cangkir yang penuh dengan air, jika cangkir itu sudah penuh, tidak ada ruang lagi untuk menambah air baru, betul? Begitu juga dengan Roh Kudus. Jika kita ingin Roh Kudus mengisi hidup kita perlu mengosongkan diri kita dari hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang tidak perlu itu seperti apa? Dendam, iri hati, dengki, kebencian, rasa tidak layak karena penuh dengan dosa. Mari kita keluarkan itu semua. Mari kita kosongkan diri kita supaya Roh Kudus, supaya semua hal yang baik itu bisa masuk. Roh Kudus selalu ada bersama kita. Ketika kita merasa kesepian atau menghadapi masalah, kita sebenarnya tidak sendiri. Dan Ellen White menegaskan, penghibur akan tinggal bersama kita. Saat kita menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pikirkan tentang saat kita berjalan di malam yang gelap. Pasti ada beberapa di antara kita yang merasa takut ya kalau berjalan malam hari gelap. Namun jika ada teman, pasti kita tidak merasa takut. Pasti kita merasa lebih tenang. Begitu juga kehadiran Roh Kudus, memberi kita keberanian menghadapi apapun. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita sedang mendengar Roh Kudus? Roh Kudus berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Kadang-kadang kita mendengar suaranya di dalam pikiran kita. Tapi tentu saja apa yang kita dengarkan pasti itu hal yang baik. Apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan tidak akan pernah melanggar firman Allah, tidak akan pernah melanggar karakter Allah atau jalan-jalan Allah. Dia juga dapat menyatakan sesuatu di dalam penglihatan atau mimpi. Dan ketika kita berjalan di dalam Roh, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengarahkan langkah kita, memfokuskan mata kita, dan menggunakan kita sebagai alat untuk perkenanannya. Hidup ini penuh dengan tantangan yang bisa membuat kita merasa cemas. Namun di dalam Roma 8 ayat 16, kita diingatkan bahwa Roh Kudus memberi kesaksian kepada roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak sendirian di dalam perjalanan ini. Ketika kita menghadapi ketakutan, ingatlah bahwa Roh Kudus adalah penolong kita. Ilustrasi ini saya pakai untuk membantu penjelasan yang tadi. Mari kita bayangkan seorang kapten kapal yang menghadapi badai. Ketika dia tahu bahwa dia memiliki peta dan alat navigasi yang baik, dia dapat menghadapi gelombang dengan percaya diri. Begitu juga dengan kita. Kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan karena kita memiliki Roh Kudus sebagai penuntun. Ketika badai kehidupan datang, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk tetap tenang. Roh Kudus memberi kita ketenangan di tengah badai. Dia mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Mari kita ingat bahwa Roh Kudus adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita, nafas kehidupan kita. Dia mengubah kita, memberi kita nafas kehidupan, dan membimbing kita di dalam setiap langkah. Dan mari kita berkomitmen untuk hidup di dalam hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ajak Dia di dalam setiap keputusan dan aktivitas kita. Tapi terlepas dari semua yang telah kita pelajari pagi hari ini, saya ingin membaca Efesus 4 ayat 30.
Efesus 4 ayat 30 mengingatkan kita bahwa janganlah kita menyedihkan hati roh Allah. Kalian sudah dimeteraikan dengan roh, menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Jadi, di saat kita sudah menerima roh Allah, Efesus mengingatkan bahwa janganlah kita menyedihkan hati roh Allah. Saat kita melangkah hari ini dan melakukan aktivitas kita, mari kita mengundang Roh Kudus ke dalam hidup kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja. Dengan berdoa, kita akan merasakan kehadirannya yang memberi kehidupan. Bayangkan ketika kita memiliki senter. Di saat kita menyalakannya di kegelapan, sinarnya membantu orang lain menemukan jalan. Demikian pula juga kita. Ketika kita bersinar dengan cinta Kristus, kita juga akan menerangi jalan bagi orang lain. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi sumber kasih dan kekuatan. Dan saat kita berbagi pengalaman dengan orang lain, kita juga bisa menghidupkan semangat mereka. Ellen White menyatakan, ketika orang yang dipenuhi roh berbagi, mereka dapat menghidupkan orang lain. Saya akan menutup dengan kutipan ini dari Ellen White di buku Pengajar Kaum Muda. Maaf, ini bukan buku. Saya temukan ini di artikel Pengajar Kaum Muda. Roh Kudus harus senantiasa hadir bersama orang percaya. Kita harus lebih cermat mempertimbangkan fakta bahwa penghibur akan tinggal bersama kita. Jika kita secara pribadi memahami kebenaran ini, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Ketika diserang oleh musuh, ketika diliputi oleh pencobaan, kita harus menyandarkan iman kita kepada Allah. Karena kita memiliki firman-Nya yang telah dijanjikan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan untuk bertempur sendirian. Setiap jiwa yang telah diampuni dari dosa sangat berharga di hadapannya. Lebih berharga dari seluruh dunia. Jiwa itu telah dibeli dengan harga yang tak terhingga. Dan Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya ia telah mati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih banyak ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena saat ini kami diingatkan kembali bahwa Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami adalah nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena kami orang-orang berdosa yang telah ditebus, kami dilayakkan untuk menerima Roh Kudus. Ajarkan kami ya Bapa untuk dapat mendengarkan suara Roh Kudus. Ajarkan kami ya Bapa untuk selalu percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Ajarkan kami ya Bapa untuk selalu bergantung kepadamu. Karena seperti yang firman-Mu katakan bahwa apapun yang dikatakan oleh Roh Kudus tidak akan pernah berlawanan dengan firman-Mu. Tidak akan pernah berlawanan dengan karakter-Mu Bapa. Dan ingatkanlah kami agar kami tidak mendukakan hati Roh Allah. Ingatkan kami ya Bapa bahwa kami bisa menjadi umat-umat Allah yang menurut, umat-umat Allah yang bergantung dan percaya. Dan saat ini Bapa, di saat kami akan memulai segala aktivitas kami meminta Roh Kudus-Mu untuk terus bersama-sama dengan kami, menuntun kami. Dan apapun yang kami lakukan ya Bapa, baik untuk pribadi ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami, biarlah itu menunjukkan Roh Kudus-Mu, biarlah itu menunjukkan karakter-Mu. Dan orang-orang yang
berinteraksi dengan kami, dapat melihat Engkau di dalam kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau menaruh semua firman yang telah kami pelajari ke dalam tangan-Mu, dan biarlah itu Engkau tanamkan di dalam hati kami, dan mampukan kami untuk mempraktekannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bella Donawenas Aritonang atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir selalu agar boleh menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian Roh Kudus adalah pemberian kehidupan Kristus, mengilhami penerimaannya yang sifat-sifat Kristus. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian, rangkaian pekan doa kita telah selesai di hari kedua ini. Saya kembali mengundang kita semua untuk hadir di acara pekan doa hari ketiga esok hari di jam dan link yang sama dengan judul Reviving That Place. Akhir kata, saya Natasha Wiseleta Jonea dengan seluruh kru studio yang bertugas undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang